Ya, salah satu sunnah Nabi adalah menikah memang. Ya, salaisa minni. Orang yang tidak menghidupkan sunnah Nabi maka bukan termasuk golongan Rasulullah. Tapi kalau secara hukum nih, hukum legal formal, hukum fikih, menikah itu ada lima hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nah, yang dimaksud Nabi, orang yang sudah mampu menikah, cuman tidak mau menikah, itu biasanya yang hasratnya sudah memuncak, yang bisa dipastikan akan jatuh dalam maksiat, tapi malah tidak mau menikah. Jadi konteksnya akan berbeda kalau itu dikaitkannya dengan ulama. Ulama itu khidmahnya hanya ilmu saja. Kalau yang tadi tidak menikah itu khidmahnya hanya ilmu saja. Ada yang pernah menikah, bercerai dan gak menikah lagi ada. Ada yang menikah baru beberapa saat diceraikan istrinya gara-gara kitabnya dibakar sama istri. Jadi istrinya cemburu sama kitab. Tiap hari kitab mulu dibaca, bini nih heroin, begitu kalau bahasa di sini mah. Ternyata bininya nggak dieru-eruin, baca kitab mulu nih suaminya. Akhirnya istrinya ditalak. Jadi lebih cinta sama ilmu daripada sama perempuan. Gitu. Ada yang begitu, itu namanya Imam Sibaweh, ya, dari Persia. Terus, nah kalau yang tidak menikah sama sekali, Imam Tobari, Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah itu tidak menikah. Mereka memang ahum allazina asarul ilma ala zawaj. Kalau kata ulama, mereka itu orang yang senantiasa lebih mementingkan urusan ilmu daripada hanya urusan perempuan. Bukan berarti tidak mengikuti sunnah Nabi, bukan tidak mengikuti ajarannya Nabi, bukan. Karena secara prinsip sebetulnya menikah itu tidak ada perintah tegas, nggak ada. Fankihu ma tobalakum minan nisa, itu perintahnya bukan seperti perintah sholat, ya. Selama perintahnya tidak seperti perintah sholat, tidak tegas, ulama tuh banyak pertimbangan dalam ijtihadnya. Maka status umumnya menikah sunnah. Nah, sunnah itu ketika dikerjakan berpahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Cuman menikah akan jadi wajib hukumnya bagi orang yang hasratnya sudah memuncak, memiliki kemampuan tapi tidak menikah. Ini yang tidak masuk golongan Nabi. Tidak ada kerjaan lain gitu loh. Jadi otaknya hanya syahwat saja. Udah begitu nggak mau menikah lagi. Nah, yang beginilah berarti tidak mengikuti jejak Nabi. Kalau para ulama pertimbangannya banyak. Imam Nawawi itu ada yang bilang bukan tidak mau menikah, karena sibuk nulis kitab, belum sempat nikah, meninggal. Gitu. Kalau Ibnu Taimiyah memang nggak menikah sama sekali, meninggal di penjara. Ya, Ibnu Cadir atau Bari juga sama. Jadi mereka masuk golongan mana? Bukan masuk golongan yang disebut tadi, golongan yang tidak mengikuti sunnahku, enggak. Mereka punya pertimbangan yang lain. Karena menuntut ilmu, mengamalkan ilmu itu lebih fardu ain dari kawin. Lebih fardu ain daripada menikah. Menuntut ilmu wajib. Sholat sunnah ya sunnah. Bapak jangan bentur-benturkan. Ya, jangan bentur-benturkan. Sholat awal waktu hukumnya apa? Awal waktu sunnah kan? Kalau saya, ini mah misalnya nih, saya ngajar-ngaji di sini dari habis maghrib Pak, datang azan isya, saya terusin aja. Kadang-kadang ada orang yang bangun azan nungguin aja, mau qomat. Nuntut ilmu fardu ain Pak. Sholat awal waktu sunnah, jangan kalah rating. Nilainya kalah tinggi. Karena nuntut ilmu itu tinggi, nilainya fardu ain. Kalau sholat awal waktu sunnah, sholat isyanya fardu bener, tapi awal waktunya sunnah. Jangan dibenturin kalah. Imam Malik praktekkan itu ketika ngajar, ditanya, mau kemana anda? Mau sholat awal waktu ya Syekh? Kan majelis kita belum bubar. Ditegur sama Imam Malik, memang lebih fardu mana? Nah ini maksudnya. Jadi antara belajar mengamalkan ilmu dan menuntut ilmu yang dipilih oleh ulama-ulama nggak menikah ini, itu sebetulnya lebih fardu ain dari hanya sekedar menikah. Tapi kok mereka nggak hasrat ya? Saya mungkin hasrat juga sama, cuma lebih bisa dihandle daripada orang-orang yang punya hasrat tinggi, berkemampuan, tidak mau menikah. Ini yang lebih pantas disebut tidak ngikutin jejak Nabi. Itu yang lebih pantas. Kalau ini ulama. Kalau yang satu lagi tidak menikah, udah umurnya cukup,
kemampuan ada, hasratnya tinggi, gak menikah, ulama juga bukan. Nah ini yang disebut falaisa minni, bukan golongan saya. Kalau ulama mah ada riwayat lain, al ulama warasatul anbiya, diperkuat dengan yang lain-lain. Apalagi grade-nya mengamalkan ilmu itu, masya Allah. Fakatamahu, orang yang punya ilmu tapi disembunyikan, uljima bil jamin minan nar, maka akan dililit oleh ilmunya nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi masuk. Jadi kalau tanya apa hukumnya nikah, ada 5. Tinggal make yang mana. Bapak make yang mubah juga boleh-boleh aja. Yang wajib itu yang sudah berkemampuan, hasratnya tinggi, nggak mau menikah, dilanggar dosa. Ya. Baik, cukup karena waktu sudah lewat dulu. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca